Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Persik Kediri dengan Bayangkara, di mana Persik Kediri berhasil memperoleh 3 poin setelah mengalahkan Bayangkara dengan skor 2-0. Dan saya mohon maaf, saya baru bisa upload videonya sekarang ya untuk Persik Kediri, karena kemarin di hari Sabtu secara mendadak saya harus pergi ke Semarang, harus menemani papa saya check up ya di rumah sakit di area Semarang. Jadi ya memang semuanya serba ke-delay ya. Jadi untuk Persik Kediri di pertandingan kali ini bisa memperoleh 3 poin dan tentu saja di pertandingan ini sebetulnya ya mungkin untuk kalian yang belum tahu perkembangan Bayangkara FC sejauh ini ya, untuk Bayangkara FC dulu permainannya ini seperti justru nggak ada perkembangan di bawah dari pelatihnya. Saya sudah beberapa kali mengatakan kalau Bayangkara FC ya permainannya ini seperti nggak ada kreativitas terus. Ya kalian bisa lihatlah pertandingan-pertandingan terakhir Bayangkara justru ya masih belum bisa mendapatkan 3 poin. Kemarin lawan Persib Bandung sebetulnya Bayangkara bisa bermain baik ya lawan Persib Bandung, tapi justru lawan Persik Kediri kembali lagi ya Bayangkara inkonsisten. Nah ini bertemunya dengan Persik Kediri. Nah sebetulnya kalau kita lihat di babak pertama ya, ini yang membuktikan kalau memang Persik Kediri ini nggak layak berada di segmen papan bawah. Alasannya apa? Karena kalau dilihat dari masalah kualitas pemain, lalu dari masalah skema permainan, sebetulnya Persik Kediri ini kalau boleh saya bilang bukan tempatnya di segmen papan bawah. Ya, Kanavi bisa menciptakan 2 gol, itu golnya cukup bagus semua ya. Ini mengingatkan saya kepada Filippo Inzaghi. Hampir berapa kali ya Kanavi selain bisa menciptakan 2 gol, sebetulnya ada peluang lainnya ya yang bisa membuat Persik Kediri unggul lebih dari 2 gol. Ya, artinya kalau Persik Kediri dilihat dari komposisi pemain, ya memang sangat terlihat kualitas pemain Persik Kediri ini bisa sebetulnya bersaing ke segmen papan atas. Tinggal kembali lagi ke Rospide. Nah, pertandingan lawan Bayangkara kemarin memang bukan menjadi parameter Persik Kediri kalau menurut saya. Parameter Persik Kediri itu kalau bertemu dengan tim-tim ya seperti Persebaya, ya seperti Madura United atau Persib, Persija, atau lainnya lah, ada beberapa yang di segmen papan tengah. Nah inilah baru parameternya Persik Kediri. Kalau lawan Bayangkara kemarin, walaupun Bayangkara di akhir babak kedua setelah Persik Kediri banyak melakukan pergantian pemain ya, seperti Ahmad Agung main, lalu Sinmen Lingbo main, Agil ditaruh di posisi gantinya Pak Habol ya. Dan di sini juga Rangga bermain cukup bagus selama 90 menit ya, di posisi kiri ini Rangga bermain cukup bagus. Ya, jadi artinya apa? Kalau pertandingan ini nggak bisa menjadi parameter kemenangan atau permainan Persik Kediri. Tapi kalau dilihat dari masalah kualitas pemain, ya kalian bisa lihatlah di pertandingan kemarin lawan Bayangkara. Walaupun Persik Kediri masih ada nama Abioso yang belum bisa bermain. Devinho baru bisa bermain kalau nggak salah ya hanya sedikit ya waktunya. Lalu Flavio belum bisa bermain. Fitra Ridwan juga baru bermain di babak kedua. Masih banyak lah intinya pemain-pemain dari Persik Kediri yang belum bisa tampil secara konsisten. Tapi kalau dilihat dari pergantian pemain kemarin seperti Ahmad Agung, lalu ada Rangga, ini bisa membuktikan kalau memang Persik Kediri ini sangat kuat di masalah pemain. Makanya saya bilang ya Persik Kediri ini bukan tempatnya di segmen papan bawah. Saya nggak ingin mengatakan yang penting Persik Kediri menang, karena target saya untuk Persik Kediri ini bisa bersaing ke segmen papan atas sesuai dari target saya di awal musim. Ya, jadi dengan kemenangan kemarin lawan Bayangkara, kalian bisa lihat walaupun memang Persik Kediri di babak pertama bermain cukup bagus, tapi ya memang ini juga nggak bisa menjadi parameter saya apakah memang permainan Persik Kediri ini sudah konsisten atau belum. Karena Bayangkara juga cara permainannya juga apa ya nggak terlalu baik gitulah, nggak terlalu banyak bisa memberikan tekanan, walaupun memang ada variasi serangan yang dari Mayer kepada Dendi Setiawan ya kalau nggak salah, lalu di shoot, lalu Mayer kena tiang juga ada ya peluang emas. Ya paling kombinasinya masih sangat minim untuk Bayangkara, sedangkan dari Persik Kediri banyak sekali variasi serangan dari Rangga dan juga Agil, terutama di babak pertama, karena di babak kedua kan Persik Kediri lebih cenderung bertahan ya ketika Ahmad Agung menggantikan Bayu Otto. Ya, tapi di babak pertama ya kesimpulan saya ya jelas kalau permainan saya Persik Kediri bermain cukup bagus. Renan Silva juga memberikan 1 assist ya kalau nggak salah, lalu ada Pak Habol juga ya yang memberikan 1 assist kepada Kanavi. Ya itulah ya kalau saya bilang ya memang permainan Persik Kediri seperti ini. Tapi yang penting
Persik Kediri bisa tampil konsisten dulu. Setelah ini kalau nggak salah lawan Persita, lalu ketemu Sleman, ketemu Persebaya. Ya, ini pembuktian untuk Persik Kediri. Kalau berbicara dari permainan, lalu dari kualitas pemain, ya saya masih optimis Persik Kediri ini bisa secara perlahan naik ke peringkat atas atau minimal ke tengah dulu. Tapi yang menjadi permintaan saya untuk kalian adalah sama-sama mengkawal Rosby Day. Paling ini ya yang saya ingin berikan fokus utama lah kepada pelatih. Karena kalau dinilai dari materi pemain Persik Kediri ya sangat terlihat kemarin lawan Bayangkara ya buktinya bisa bermain cukup efisien, efektif walaupun nggak terlalu banyak bisa memainkan pemain intinya. Ya, ini Kanavi bermain cukup bagus, semoga bisa dipanggil ke timnas. Lalu Rangga juga bermain cukup bagus, semoga Rangga bisa melakukan persaingan dengan Yusuf Melana. Ya, kalau di kanan ini Simon Lingbo sudah kembali lagi, jadi bisa melakukan persaingan dengan Akil. Ini luar biasa loh, persaingan-persaingan dari sektor belakang, tengah, depan dari Persik Kediri. Inilah yang membuktikan kalau Persik Kediri secara modal dari komposisi pemain, baik pemain inti dan cadangan, ini sangat kuat kalau menurut saya. Tinggal di masalah pelatihnya, semoga bisa konsisten ya. Ini sudah 2 kemenangan Persik Kediri meraih kemenangan, tapi saya memang nggak terlalu ingin bahas masalah skema permainan dulu. Saya ingin lihat di 3 pertandingan ke depan ya. Nanti kita sama-sama simpulkan bagaimana perkembangan dari permainan Persik Kediri di bawah Rosby Day. Yang paling saya fokuskan untuk sementara ini di Rosby Day-nya ya. Semoga bisa menjaga konsistensi untuk Persik Kediri yang secara perlahan sudah bisa membuktikan ya permainannya sudah memberikan hasil-hasil yang positif ya. Jadi selamat untuk Persik Kediri yang mendapatkan 3 poin. Semoga di pertandingan berikutnya Persik Kediri bisa meraih hasil yang positif lagi ya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.